Saya ucapkan shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Haleluya, semua sukacita, semua siap puji berikan Allah kita pagi hari ini, amin. Yang siap berikan Allah kita berkat haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari satukan hati kita sembah Allah kita pagi hari ini. Kami datang hadirat-Mu Tuhan, kami masuk tata kudus-Mu dengan darah-Mu yang melayakkan kami. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Kami menyembah, kami angkat suara meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya.
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya. Mari kita bangkit berdiri berkata, percaya janji-Mu ajaib selamanya terukir dalam kehidupanku, dan kami menyembah berserah di dalam kekuatanmu. Ku kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penolonganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga engkau. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan sisi rumahmu. Haleluya. Percaya
Mari Roh Kudus datang setempat ini, memenuhi seluruh tempat ini, bekerja di tengah kami, membangkitkan, memulihkan iman kami. Love
kembali di tempat ini, semua kita angkat tangan kita. Bagi yang menyaksikan tayangan ini di rumah, angkat tangan kita menyembah. Kami buka hati, kami bebaskan kuasa Roh-Mu bekerja. Lebih lagi tinggal di
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi puji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kau yang layak Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu namamu besar dan layak dipuji. Hanya pujian bagimu, nyanyi pujian. Bayanganmu Tuhan kembali, ya jadi, ya layak dipuji, ya layak ditinggikan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
Kami terus beribadah pada Engkau. Ora nama Santa Kaya nama Syakaya. Biar nama Santa, biar kasih kami nampak dalam semua yang kami lakukan buat Kau pagi hari ini. Namamu besar Tuhan, namamu besar. Ya Rabbi Syika, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Mari Roh Kudus. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Sabda, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. I just want to praise you. Lift my hand and say, I love you. You are everything to me, and I lift up your holy name on high.
Engkau lebih daripada segala-galanya dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami bukanlah milik kami. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami tahu Bapa pagi hari ini Engkau berjalan di antara kami, menemukan kami, gereja-Mu, umat-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau tanpa batas, orang-orang yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang bisa kami berikan yang ada dalam dunia ini. Mari pagi hari ini Roh Kudus, bahwa gereja-Mu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin bertumbuh dewasa, semakin lama semakin kudus, semakin lama semakin siap untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau, mengalami penjemputan Kau, pengangkatan Kau di awan-awan. Dapati kami, gereja-Mu, umat yang terus-menerus siap pada saat Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya siap diberkati Tuhan berkata amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai kami. Shalom, shalom, haleluya. Hari ini luar biasa saudara. Sejak jam 7 kurang 10 hujan deras. Betul ya. Pastinya itu kan membuat Anda dan saya punya pilihan. Yang pertama, tetap ibadah dengan resiko basah. Yang kedua, tetap tidur dengan alasan ikut ibadah online jaga, saudara. Halo? Betul, saudara. Itu pilihan. Hidup ini pilihan, saudara. Hidup yang Anda dan saya jalani ini adalah kumpulan pilihan demi pilihan. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah hujan yang lebat yang sampai jam segini masih belum berhenti juga. Ya. Di tengah-tengah mulai kekhawatiran, Hesti, apakah rumahnya kebanjiran lagi atau tidak, saudara? Haleluya. Tapi tetap beribadah dan pakai rok, saudara. Kalau kebanjiran tidak basah, saudara. Puji Tuhan, itu pakaian tempur itu, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ini kehujanan? Enggak. Rumahmu daerah mana saya? Oh, rumahmu kehujanan tetap ya? Puji Tuhan. Baik. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita ini mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perlombaan tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dan memikul, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang pertama kitab Ibrani pasal 12 ini mengatakan kita ini mempunyai banyak saksi. Katakan dengan saya, banyak saksi. Kata saksi berasal dari bahasa Yunani martus. Artinya orang yang betul-betul melihat, atau orang yang betul-betul mengalami, atau orang yang betul-betul tahu. Itulah saksi. Amin. Dalam sebuah persidangan yang dibutuhkan saksi, mereka lah orang-orang yang mungkin tahu peristiwa itu, melihat peristiwa itu, atau dia ada di dalam peristiwa itu. Itulah saksi, martus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan itu bukanlah sekumpulan teori atau doktrin atau dogma. Semakin Anda mempelajari firman Tuhan, semakin Anda dan saya punya atau semakin dekat dengan pilihan. Yang pertama, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau semakin menjadi orang Farisi, saudara. Amin. Halo? Percaya? Nggak percaya? Saya buktikan, saudara. Hari ini, setelah saya menyelesaikan sekolah saya,
saya menyelesaikan di sekolah, satu pertanyaan, satu doa saya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Semakin banyak saya tahu, semakin saya banyak mengerti hal-hal yang teoritis ini, saya memulai pelayanan dan hidup rohani saya dengan teologi yang sangat-sangat sederhana. Saya diajarkan untuk berdoa, saya berdoa. Saya diajarkan untuk bersekutu, beribadah, saya bersekutu. Saya diajarkan untuk penginjilan, saya penginjilan. Saya diajarkan untuk melayani, saya melayani. Saya lakukan itu dengan pengertian yang sangat terbatas. Ngerti, lakuin, ngerti, lakuin, ngerti, lakuin. Itu saja. Saya tidak pernah tahu apa artinya berdoa. Saya tidak pernah tahu apa artinya saat teduh. Pembimbing rohani saya menjemput saya, menunggu saya di sebuah taman di depan kampus ITB. Dia sudah ada di situ dengan gitarnya, dan kita jam 5 pagi berdoa memuji Tuhan. Ada satu ayat yang dia sampaikan waktu saya tanya, kenapa mesti pagi-pagi? Itu kan waktunya orang baik-baik tidur, Bang. Kenapa besok bangun jam 5 kita kumpul di Taman Ganesha? Berarti saya harus bangun jam berapa? Ya kalau nggak ada tugas, kalau ada tugas praktikum, ada tugas apapun. Tapi dia bilang, saya cuma tanya, kenapa kita nggak jadi jam 7? Sudah rapi, sudah mandi, sudah sarapan. Betul sudah. Terus kita mau ngapain di taman itu? Jam 5 pagi, gelap, dingin. Yang minta untuk tahun 80-an, Bandung tidak seperti sekarang. Sekarang sudah agak panas. Tahun 80-an itu masih rindang sekali di Bandung. Dan masih dingin banget. Saya tinggal di asrama yang di atas kampus, lebih dingin lagi. Saya naik motor, kemudian saya nggak tanya, tapi setelah sampai di situ saya lihat kaget, dia sudah ada dengan gitarnya berdoa pagi. Saya nanya cuma satu, saya sendiri, iya. Karena saya mau ajarin kamu, saya mau berdoa kamu dengan kamu aja. Kenapa harus pagi-pagi gini, Bang? Kita baca Alkitab juga nggak kelihatan. Betul, saudara. Kan belum ada HP waktu itu. Disuruh bawa Alkitab, saya juga bingung. Jam 5 pagi suruh bawa Alkitab, ngapain? Rupanya di situ dia buka satu ayat. Dengan senternya dia tunjukin Markus 1 ayat 35. Buka dong, gak usah pakai senter, buka. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia tanya pada saya, sama seperti saya tanya pada Anda, siapakah ia di sini? Lalu, siapakah ia di sini? Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Kemudian saya dapat satu pengertian. Yesus yang adalah Tuhan, walaupun dia tidak pernah menggunakan keilahiannya selama di dunia ini, dia tetap Tuhan, dia tetap Tuhan. Tapi dia tidak menggunakan itu. Dan dia bangun pagi-pagi waktu hari masih gelap, ditambahin lagi, seolah-olah merupakan jawaban dari pertanyaan saya. Pagi-pagi benar, karena kan kalau pagi-pagi benar kan relatif, saudara. Betul? Ada orang yang biasa bangun jam 8, jam 7, pagi-pagi benar. Kenapa ada biasa bangun jam 8? Pagi-pagi besok bangun jam berapa? Kamu biasanya, ya kalau pagi-pagi jam 7. Tapi waktu hari masih gelap, ini udah gak relatif, saudara. Setuju dengan saya? Ya, Alkitab itu lebih pintar dari Anda. Jadi Anda mempunyai jawaban pertanyaan apapun dijawab sama Alkitab, saudara. Ya, betul. Sekarang saya mau nanya, berapa banyak di antara Anda yang pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, sudah bangun dan pergi berdoa? Gak usah angkat tangan, ini akan mempermalukan Anda, saudara. Betul, saudara? Saya kasih tahu Bapak Ibu, saudara. Waduh, saya begitu kasih hati ini, ya. Saya mulai taruh dalam diri saya, pikiran saya. Setiap pagi, waktu masih gelap, saya sudah harus bangun dan pergi berdoa. Simpel kan, saudara? Satu ayat, ini nggak ditanya ini doktrin gereja mana? Ditunjukin, hanya ditunjukin ayat ini, itu sudah berubah. Simpel, saudara.
Satu kali dia ngajari saya penginjilan. Saya tanya, hah? Maksudnya penginjilan apa? Penginjilan itu memberitakan Injil kepada siapa? Ya kepada orang lain yang belum dengar Injil. Saya tanya, Kristen bukan? Ya siapa aja. Gimana caranya? Nanti saya ajari. Nggak berapa lama kemudian kita praktekkan. Kita pergi ke taman. Ada satu orang lagi duduk. Saya berdua dengan dia datang. Simpel sekali. Kamu duduk di sini, liatin saya dan doain saya. Dia masuk. Kemudian dia mulai ngomong. Saya liatin sambil berdoa. Saya juga bingung waktu itu. Disuruh liatin tapi suruh doa. Bagaimana caranya? Ya saya liatin sambil berdoa. Gak lama selesai, dia datang pada saya. Udah lihat? Udah. Oke. Kemana kita bang? Sekarang giliran kamu. Hah? Saya berdoa, kamu yang penginjilan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Rupanya dia tahu apa yang jadi kebingungan saya. Lihat ayatnya. Lukas 24 ayat 48. Saya itu kalau nggak ditunjukin ayat, nggak mudah percaya, saudara. Ya sama seperti kebanyakan Anda lah, saudara. Ya. Lukas 24 ayat 48. Lukas 24 ayat 48. Baca. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus ngomong kepada siapa? Murid-murid. Hari ini bahkan banyak murid Tuhan gak pernah bersaksi. Kenapa gak pernah bersaksi? Karena gak ada yang mau disaksikan. Gak ada yang bisa disaksikan. Kenapa gak ada yang bisa disaksikan? Karena gak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kita banyak orang Kristen hari ini cuma dengar pembicara, pendeta ngomong di panggung. Sementara Anda menjadi jemaat, terus menjadi jemaat, tidak pernah mengalami, tidak pernah merasakan. Makanya gak bisa jadi saksi. Padahal banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, ada di sini karena ajakan, karena kesaksian orang lain. Setuju? Esti datang sini, tiba-tiba sadar sendiri, atau mabok, atau pusing. Ada yang ajakan, ada yang memberikan kesaksian. Kenapa orang itu bisa memberikan kesaksian? Karena dia mengalami. Gak usah cerita tentang Injil. Anda makan enak. Sekarang kan foto itu cerita pada orang. Itu namanya saksi. Tapi sayangnya bukan saksi Kristus, saksi kuliner, saudara. Halo, betul saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kita ini mempunyai banyak saksi. Kembali ke ayat yang tadi Ibrani 12. Kembali ke cerita. Saya mau ngomong apa sih sebenarnya? Saya mau ngomong satu hal, saudara. Setelah saya menyelesaikan sekolah saya datang sama Tuhan. Menjelang hari wisuda saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya memang sudah lulus sejak bulan Juni atau Juli sidang. Tapi besok saya akan diwisuda. Saya mengangkat tangan saya sama Tuhan. Tuhan, nggak ada gunanya saya master teologi, saya doktor teologi, kalau apa yang saya ketahui tidak banyak yang saya lakukan. Saya ingat betul, mulai dari berdoa, mulai dari beribadah, mulai dari memberitakan Injil. Saya nggak ngerti ayat-ayatnya, cuma tahu satu ayat aja dan saya lakukan. Hari ini saya tahu banyak ayat, saya tahu banyak ayat, banyak penafsiran, saya tahu banyak latar belakang cerita. Saya tahu mungkin juga apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh Alkitab melalui bahasa asli. Tapi kalau hidup saya Tuhan tidak lebih baik, kasih saya tidak lebih besar, praktek saya tidak lebih baik daripada apa yang saya
sebelum saya tahu dan belajar. Apa gunanya? Semua itu buat saya. Lalu, amin Bapak Ibu sekalian. Ingat waktu Anda datang pertama kali ikut Tuhan. Wow, nggak banyak tahu, tapi banyak praktek. Tapi hari-hari ini, setelah kita tahu banyak firman Tuhan, setelah kita tahu banyak prinsip-prinsip firman Tuhan, setelah kita mengerti banyak hal, pertanyaannya bukan berapa banyak yang sudah Anda dan saya ketahui, tapi berapa banyak yang sudah Anda dan saya kerjakan dan lakukan. Kemarin banyak di antara Anda menerima WA, entah foto, entah video, kejadian di Sigi, Poso, Sulawesi Tengah. Ada satu gereja, satu rumah yang diserbu oleh teroris. Mereka ditusuk, gerejanya dibakar, rumahnya dibakar, orangnya disembelih. Ada satu foto, saya langsung hapus, saudara. Kenapa? Kepalanya terpisah dari badannya. Bapak Ibu yang kasih, polisi yang menyatakan bukan rumah ibadah yang dibakar, tapi rumah yang dipakai sebagai tempat ibadah 11-12. Mungkin rumah itu tidak berizin jadi gereja, tapi hari ini kita tidak sedang mempermasalahkan itu. Saya sedang tidak memancing emosi Anda untuk bergerak, tidak. Justru saya mau mengatakan dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, kematian karena martir itu adalah satu doa yang saya suka ngomong kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan kepada Anda, menjadi martir adalah sebuah kehormatan, bukan main-mainan, saudara. Dan saya berdoa sampai dalam hari ini, berikan aku kehormatan untuk menjadi martir, saudara. Maaf, berikan aku kehormatan untuk menjadi seorang martir. Karena saya tahu menjadi seorang martir itu gak gampang, saudara. Lalu, dan kata martir itu berasal dari kata yang sama, saksi, martus. Jadi pagi ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini punya banyak saksi. Siapa? Karena ayat ini merupakan lanjutan daripada Ibrani pasal yang ke-11 yang bercerita tentang saksi-saksi iman. Dan hari ini kita sedang belajar melalui pengajaran hari Rabu. Kita sudah membahas tentang Habel, kita sudah membahas tentang Henok, kita sudah membahas tentang Elia. Dan saya berdoa minggu-minggu Rabu depan kita akan banyak belajar melalui live streaming tentang pribadi-pribadi itu. Mengapa, saudara? Karena mereka itu adalah saksi. Apa itu artinya saksi? Orang yang tahu persis, orang yang ada di dalam peristiwa itu, orang yang mengalami. Dan itulah kekristenan. Kekristenan itu adalah kehidupan hari demi hari. Kekristenan itu bukan pengajaran. Hari ini orang cuma bicara ngomong pengajaran, kadang-kadang membela doktrin dengan begitu kuat sampai melupakan inti daripada doktrin. Itu adalah kehidupan. Lalu orang-orang hari ini membela doktrin begitu kuat, tapi karena membela doktrin dia menyerang orang lain, ngedek, nyindir. Saya bilang ini lucu ya, saudara. Doktrin dibela, tapi caranya membela tidak berkenan pada Tuhan. Halo, betul kan, saudara? Kalau membela doktrin orang, wah ini ada berbicara begitu. Ada lagi orang juga yang suka khotbahnya itu nyerang orang. Bapak ini yang saya kasih dalam Tuhan, maaf. Kekristenan itu bukan teori, bukan kumpulan doktrin atau dogma. Kekristenan adalah the way of life, kehidupan. Itu makanya dibilang kita ini mempunyai banyak saksi. Siapa saksi itu? Mulai dari Habel, mulai dari Henok, Elia, Musa, Daud, Salomo, Rahab. Mereka itu adalah bagaikan sebuah saksi, seorang saksi yang mengalami langsung. Pertanyaannya, apakah hari ini Anda dan saya
sudah juga mengalami kehidupan iman yang sama bersama-sama dengan Allah. Kita enak hari ini. Kita lihat ya, kelebihannya Henok apa, kelebihannya Habel apa. Kita lihat Elia, oh dahsyat sudah. Pada waktu saya menyiapkan bahan tentang Elia, ada satu pertanyaan muncul dalam diri saya. Saya ungkap enggak kelemahannya Elia? Karena Elia nabi yang besar yang diangkat Tuhan, tapi pernah depresi, saudara. Dia sampai bilang, Tuhan udah cukup, nah, sudah selesai. Betul? Saudara dengar nggak ada lampu? Dengar? Enggak. Dengar atau nggak dengar saya lihat, saudara. Kan waktu Anda live, Anda watching, saya perhatiin, saudara. Senyum saya senyum ngecek itu, saudara. Saya senyum nggak bisa dilihat mana CS terus, saudara. Ya. Mana Daniel ini? Ada banyak Daniel, tapi nggak ada Daniel yang saya kenal, saudara. Jangan-jangan ini Daniel dari buah singa, saudara. Kok dia bisa dengar saya khotbah, saudara? Ada Daniel Aritonang, ada Daniel Silmuning, pasti Manung Khalid, saudara. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya saya katakan, saya memutuskan, saya ungkap supaya Anda dan saya belajar. Inilah kehidupan. Supaya Anda dan saya tahu, jangan-jangan apa yang sedang Anda dan saya alami dengan pandemi ini merupakan bagian dari satu seri kehidupan ilahi yang sedang berjalan dalam dunia ini, dan Allah sedang melihat bagaimana respon, bagaimana sikap Anda dan saya menyikapi semua ini. Apakah Anda dan saya memutuskan untuk mencari aman dan kemudian tidak beribadah dengan dalih takut apa-apa. Maaf loh saudara, maaf loh Bapak Ibu sekalian. Di balik semua peristiwa ini, saya tidak mengatakan bahwa Tuhanlah sumber pandemi. Saya tidak mau berpolemik mengatakan dari mana sumber. Sampai hari ini nggak jelas, saudara. Banyak tuduhan, banyak omongan. Semua orang rame-rame bilang Tuhan. Tiba-tiba ada seorang ya itulah, saudara. Pokoknya seorang epidemi. Itu bilang sebenarnya sumbernya itu Italia Utara. Nah lu, padahal orang di Wuhan udah dituduh macam-macam. Mungkin orang nggak mau ngaku Wuhan sekarang, saudara. Ya, pertama mirip Lohan, betul. Kedua dianggap sumber masalah. Tapi ternyata ini bilang bahwa iya, sumbernya itu sebenarnya bukan di Cina, di Italia Utara. Lalu, ya, Bapak Ibu, kita mau bahas siapa sumbernya. Tapi yang jelas Anda dan saya sampai dengan hari ini sedang mengalami itu. Dan sedang meresponi semua yang tindakan dengan segala kontak Bapak Ibu sekalian. Kita ikuti protokol kesehatan. Anda diatur jarak, pakai masker selama ibadah, menggunakan hand sanitizer di hotel, di lobi, di lift, di depan pintu disediakan. Rendah hati. Tapi dengan segala hormat saya mau mengatakan, jangan salah mengerti. Hidup dan mati Anda ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh setan, bukan oleh sakit penyakit. Apakah maksudnya dengan itu kita jadi sembarangan? Enggak, harus berhati-hati. Hari ini, mulai dari minggu lalu, setiap kali terbang, saya double masker, saudara. Bukan mau gaya-gayaan, bukan, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya dianjurkan sama adik saya untuk double masker. Saya nggak ikutin. Saya bilang, lu gak pernah ngalamin, lu kan gak pernah terbang, cuma teori aja, saudara. Ya pakai masker itu gak enak, double masker, gimana saya mau nafas? Khotbah pertama kali saya gak mau pakai masker, pakai face shield, betul kan? Tapi setelah saya tahu, oh gak bisa. Setelah tahu harus pakai masker, face shieldnya gak usah, lebih bagus pakai masker. Artinya apa? Makin hati-hati. Hari ini saya makin hati-hati, saudara. Saya makin hati-hati. Kenapa? Karena hari ini memang kenyataannya semakin banyak. Betul kan? Itu fakta. Tapi semakin banyaknya orang terpapar bukan membuat Anda dan saya semakin takut dan semakin tidak beriman. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kita perlu menambah kehati-hatian, kita perlu berjaga-jaga. Itu betul sekali. Tetapi
Waktu Anda dan saya takut terhadap semua itu, Anda dan saya masuk dalam kisah iman seorang umat Tuhan, seorang percaya yang hidup pada zaman 2020. Terima kasih. 2 kali soal ibadah. Tadi kelamaan khotbah, hari ini pasti kelamaan. Yang kedua juga pasti lebih lama lagi. Bapak Ibu sekalian, jangan Anda dan saya sedang masuk ke dalam satu situasi. Contoh iman orang Kristen yang hidup pada tahun 2020 di Pontianak, di Kerawang, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Makassar, di Balikpapan, atau di manapun juga. Hari ini Anda dan saya sedang ada dalam satu situasi menjadi contoh saksi iman. Bagaimana hidup di tengah pandemi dengan hati yang terus mengasihi Tuhan, dengan hati yang terus berkata kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang harus aku lakukan? Kita nggak tahu, saudara. Waktu kita membaca Alkitab, kita akan mudah menghakimi orang. Allah Elia, Allah Salomo, Allah Daud. Kenapa? Karena kita tahu ceritanya. Tapi mereka yang mengalaminya waktu itu, mereka nggak sadar loh apa yang sedang terjadi. Sama kan dengan kita? Betul nggak, saudara? Betul. Hari ini aja sebagai contoh, hujan besar. Ada yang memutuskan, tak usah ibadah lah. Betul. Sekali lagi, kalau Anda merasa hari ini, merasa 1 kali badannya kurang fit, gak usah ibadah, gak apa-apa. Saya ngerti, saudara. Karena daya tahan Anda sedang lemah. Anda bisa ditulari atau menulari. Kalau lagi badannya nggak fit, nggak apa-apa nggak ibadah. Atau Anda ada di atas usia yang tua atau terlalu anak-anak, nggak apa-apa. Tapi kalau ada dalam range usia yang aman untuk ibadah, tetapi Anda memutuskan tidak ibadah, hati-hati loh, Anda sedang menulis sebuah sejarah hidup. Saya dan Anda sedang menulis sejarah hidup, satu kesaksian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, minggu lalu pulang dari ibadah, saya harus tersimpang. Sejak Sabtu malam, saya sudah tidak nyaman, saudara, karena saya dilaporkan siapa-siapa yang mau datang ibadah di sini jumlahnya terlalu sedikit. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kok kayak begini? Mereka tahu saya mau datang. Dengan tidak lebay, tapi setiap kali saya atau Bu Ratna terbang ke Pontianak, kita pergi dengan resiko yang lebih besar timbang kita ada di rumah. Setuju? Betul? Betul, saudara. Beberapa kali saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia tanya, gimana Pak? Pontianak sudah ibadah? Sudah. Sejak kapan? Sejak Juli. Bapak terbang terus? Iya. Saya bilang, saya juga kalau suruh lagi belum tentu mau, saudara. Saya berangkat, saya diberitahu bahwa besok yang daftar ibadah di Sintang sekian orang. Saya bisa mikir, saya mulai ada timbul pemikiran, waduh, apa nggak sebaiknya Komarno aja yang berangkat ya, saudara. Saya bisa hubungi Komarno atau Ko Amin, bos, maaf, badan agak kurang fit, saudara. Tolong gantikan saya khotbah besok ke Sintang. Kenapa? Karena saya udah tahu siapa yang mau ibadah, cuma berapa orang. Atau saya minta tolong Agus yang lagi semangat-semangatnya khotbah, saudara. Betul. Sampai karena pengen khotbah, istrinya dikhotbahin terus, saudara. Halo. Atau Kevin atau Welly, hambanya yang setia, yang dalam keadaan sakit pun tetap berangkat ke Sintang. Saudara, saya pikir, saudara, dari Pontianak ke Sintang nyopir 6 jam. Pakai ilmu kudu masuk, kudu nyampe, kudu nggak boleh telat. Betul, saudara. Sampai di sana ibadah, pulang lagi.
dan yang hanya untuk menemui sekian orang. Malam minggu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, lihat saya, apakah kemarahan atau kekecewaan saya berasal dari kedagingan saya, atau berasal dari kasih kepiluan hati Tuhan. Saya ngomong bagus saya. Makanya minggu lalu saya khotbah di sini semangat banget sampai 11:10 sudah. Padahal biasanya jam 11 kurang sudah harus berangkat. Belum makan, makannya sudah bayangin sudah. Kalau bungkusin makanan, saya nggak makan di sini. Nanti di Ambawang waktu lagi macet karena ada perbaikan jalan, saya akan makan. Untuk mengejar waktu supaya datang ke Sintang tepat waktu. Dari pagi belum makan, saya bawa itu. Ternyata macet beneran. Biasanya saya nggak suka. Saya pikir, Kak Ivana, Kak Adil pernah bilang 3 jam macet di sini. Beberapa teman kasih tahu, Edi kasih tahu, Pak pernah ada macet masuk ke Pontianak Pos, katanya masuk. Saya bilang ini kalau macetnya 2 jam, pas untuk saya pulang lagi ke Pontianak, nggak usah ke Sintang, saudara. Saya telepon SDW, kau yang khotbah, saudara. Tapi tiba-tiba, saudara, udah macet, saya baru mau buka makanan. Ada 2 masalah nggak jadi masalah. Pertama, tak ada air, saudara. Waduh, kalau habis makan di sini, Hengki lupa pindahin aqua saya. Ada, kan kita pindahan mobil. Harusnya tuh ada aqua besar yang dipindahin. Saya pikir mana dia nih, nggak ada. Saya udah buka itu nasi kuning itu, sudah tercium baunya. Terus saya lihat airnya mana? Masa mesti minum air radiator, saudara? Waduh, simpan lagi lah, saudara. Alamak, saudara. Herannya saya, Tuhan udah tahu saya ragu-ragu pergi, masih dikasih cobaan begini, saudara. Ini kan waktu yang terbaik untuk bilang Tuhan, udah keburu deh waktunya. Tiba-tiba saudaraku, ada satu truk lewat dan bilang, ayo mulai kita buka aja. Maksudnya apa? Saya ikut rombongan dia. Lolos dari macet, cari Indomaret, beli makanan, saudara. Bapak Ibu sekalian, saya bayangan saya Bapak Ibu sekalian. Tuhan kasih penghiburan gitu ya. Ada orang yang tidak daftar di Sintang datang ibadah. Tapi pengalaman saya, ini pengalaman, nggak bisa jadikan kebenaran. Yang daftar itu bisa jadi justru nggak datang, karena sesuai dengan lagu. Teko, anak ayam turun 10. Teko, malah 1 tinggal 9. Teko, kan begitu saudara. Begitu sampai di Sintang, saya lihat dari itu, saya ngomong lihat, ya ampun benar, teko. Cuma ada berapa orang. Hujan tidak, apa-apa tidak, saudara. Ini pada kemana? Bapak Ibu harus kasih dulu. Pulang, saya harus ngobrol. Saya harus sampaikan isi hati saya. Ini nggak boleh begitu terus. Kalau memang jemaat di Sintang masih pengennya online, ngomong dari awal. Betul, saudara. Bapak Ibu, hujan besar. Saya pikir Hengki akan pakai mobilnya Senin pagi, jadi saya tetap harus pulang. Berat tanya saya mau pulang atau tidak, saya pulang. Hujan besar. Saya pikir dengan semua kegalauan hati, saya tetap melayani Tuhan dengan bersukacita. Saya pikir pulangnya saya dapat penghiburan dari Tuhan. Yang pertama adalah bayangan saya, penghiburan. Tiba-tiba musim durian tiba, saudara. Padahal siangnya kan nggak ada, saudara. Kan bisa kalau Tuhan tiba-tiba. Waktu ceritanya Yunus kan begitu kan. Tiba-tiba ada muncul. Mudah-mudahan ada penghiburan, saudara. Durian yang tadi siang nggak ada, sore tiba-tiba ada, malam tiba-tiba ada. Itu kan rezeki saya, saudara. Saya pasti nggak akan bagi-bagi mana, nggak akan, saudara. Bukan hanya hujan yang tidak ada, bukan hanya durian yang tidak ada, kering tidak, hujan deras terus sepanjang perjalanan. Dia bilang, Tuhan, kok nggak ada penghiburan sedikit aja buat saya, saudara? Ya, sedikit aja, nggak ada. Sampai akhirnya di simpang Ambang, mata saya udah nggak kuat. Saya harus menyadari
usia saya tidak muda lagi, walaupun tetap lebih muda dari Titus, lebih muda dari ya terus saya kan lebih muda dari kamu ya, terus puji Tuhan, dia udah mengakui. Saya jauh lebih muda dari Edi Perdana, tapi mata saya tidur, saudara. Di Simpang Ampar saya tidur di paling rumah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu. Sudah tidak bisa mengeluh karena memang tidak mau mengeluh. Tiba-tiba saya matiin mesin, mau tidur. Hujan derasnya tambah jadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tiba-tiba saya bisa menikmati tidur di mobil di tengah-tengah hujan deras. Ada rasa senang sekali. Saya yakin kalau ada Edi, kita akan main hujan-hujanan di luar. Saya yakin betul jam 12 malam hujan-hujanan asik banget sekarang ya. Saya bersuka cita kepada Tuhan, terima kasih. Saudara tahu kenapa? Karena hari itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, hampir 38 tahun ya, saya melayani Engkau dengan segenap tenaga, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan sampai malam ini, di usia saya yang seperti ini, jam segini, saya tetap masih bisa melayani Engkau. Saya mau berkata kepada Tuhan, saya mengalami apa yang hamba-hambamu, apa yang nabi-nabimu, apa yang saksi-saksimu. Sampai dengan hari ini saya bersyukur saya masih bisa bertahan. Cinta saya kepadamu tidak pernah berkurang. Kasih saya, motivasi saya melayani Tuhan sama seperti 38 tahun yang lalu saya melayani tanpa punya motivasi, keinginan untuk diri saya. Hari ini saya buktikan kepada Tuhan, melayani sekian orang dari Pontianak, saya tetap sampai ke Sintang dan saya pulang. Terima kasih Tuhan. Tidak jadi tidur, langsung berangkat lagi. Haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Kita ini punya banyak saksi, saksi iman yang sudah mengalami, yang sudah menghidupi, yang sudah ada dan melihat dan bisa bercerita dan bisa Anda dan saya tahu. Pertanyaan, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda dan saya sudah juga menjadi saksi iman? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang ada. Dia sedang tidak tertidur. Apa yang terjadi di sini dengan saudara Bapak, kita mengasihi keluarga yang ditinggalkan. Tapi mereka yang meninggal dipancung, disembelih, dibakar, mati dalam keadaan takut, kakinya dibakar hidup-hidup. Hari ini sudah bersama-sama dengan Bapak di Firdaus. Amin. Kita merasakan kepedihan hati keluarga gereja mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi saksi iman buat Anda dan saya. Bagaimana bertahan sampai pada akhir hidup, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan percaya, tidak kehilangan kasih sampai kepada Tuhan. Mereka hanya tidak dimasukkan dalam Ibrani pasal yang ke-11, tapi dimasukkan dalam kitab kehidupan tentang sebuah kehidupan kekristenan. Inilah yang harus Anda dan saya mengerti. Anda dan saya tidak bisa sembarangan dengan hidup kita. Anda dan saya nggak bisa melakukan semuanya atas kehendak sendiri. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan bukan pemilik hidup Anda dan saya lagi. Sebab kamu telah lunas, telah diberi, lunas dibayar oleh Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Artinya tidak ada satupun yang boleh Anda dan saya kerjakan dalam hidup ini, baik melayani Tuhan, baik bekerja, baik berbisnis, yang hanya bicara untuk dirimu sendiri. Semua yang engkau dan saya diberikan oleh Tuhan harus satu kali kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di manakah kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah seperti yang sudah saya sampaikan, sudah ada sejak zaman Abraham.
sejak zaman Adam. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kasih karunia. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Kasih karunia, seperti yang saya sudah ajarkan berkali-kali, tidak menghilangkan tanggung jawab Anda dan saya. Situasi apapun, keadaan apapun yang hari ini Anda dan saya menghadapi, tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian kita tidak bertanggung jawab. Kita lagi belajar bahan saat teduh Matius, kitab Matius. Matius pasal yang pertama. Kita baca, kita lihat sudah sebelum saya akhiri dengan ini. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi Yesus itu anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak Yakub, Yakub Yehuda, saudara-saudara. 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres Hezron, Hezron Ram, terus Ram Abinadab, Abinadab Nahashon, Nahashon Salmon. Bukan ikan ya, orang ya. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud, Salomo dari istri Uria, terus Rehabeam, Abia, Asa, terus sampai 17. Usia memperanakan terus 17 sampai 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan, dan 14 keturunan dari pembuangan sampai kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, 42 itu yang disebutkan itu bapaknya. Kenapa? Karena Yahudi itu adalah patrilineal, dari bapak yang dihitung. Tapi ada 5 wanita yang nyelip namanya di sini. Yang pertama tentu saja Maria, kita hitung dulu belakangan. Tapi ada 4 wanita yang namanya ada dalam silsilah ini. Yang pertama Amar, yang kedua Rahab, yang ketiga Rut, yang keempat istri Uria, Batseba. Enggak disebutin nama, tapi disebut istri Uria. Walaupun akhirnya dinikahi sama Salomo, dan waktu dia punya anak, dinikahi oleh Daud. Walaupun dia punya anak Salomo, tetap dia disebut istri Uria. Mengapa? Yang dianggap sama Tuhan itu istri Uria, bukan istrinya Salomo. Karena Tuhan menghargai pernikahan. Amin. Istri Uria, kita menulis istri Uria, nggak disebut namanya Batseba. Salahkah dia? Tentu saja tidak. Itu salahnya salah Raja Daud. Dari 4 wanita ini, maaf Bapak Ibu sekalian, 3 itu ceritanya nggak benar. Tamar itu siapa? Menantunya Yehuda. Suaminya meninggal, adiknya anak Yehuda naik, meninggal juga anak yang ketiga masih kecil. Dan karena setelah bertumbuh besar, anak yang ketiga tidak juga diserahkan, tidak juga dinikahkan oleh Tamar, maka Tamar akhirnya pergi keluar. Yehuda sudah kehilangan istri. Yehuda melihat seorang wanita dan berpikir wanita ini adalah perempuan sudah, ternyata ini adalah menantunya. Dia bersetubuh dan hamil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kok mau ya silsilah Tuhan Yesus berasal dari wanita yang model begini? Kan tadi dibilang kan, Yehuda memperanakan siapa? Peres. Dari siapa? Dari Tamar. Rahab lebih parah lagi. Sudah jelas profesinya adalah perempuan sudah. Tapi dari Rahab lahir siapa? Istri Uria, Batseba. Dia perempuan baik-baik, betul. Tapi dia bersalah bersama-sama dengan Raja Daud. Walaupun kita perlu pertanyakan, tetapi akhirnya 3 dari wanita ini punya latar belakang yang tidak bagus. Hanya Rut yang latar belakangnya lumayan bagus. Tapi Rut punya masalah. Dia orang Moab, bukan orang Israel. Halo? Rahab, apakah dia perempuan orang Israel atau tidak? Nggak ada yang tahu. Mengapa mereka di antara 42, 41
orang nama yang disebutkan ini terselip 4 wanita. Dan maaf, 4-4-nya ini nggak layak sebenarnya masuk di situ. Kenapa Nahason nggak disebutin istrinya? Kenapa Sarah tidak disebutkan? Kenapa Yakub istrinya? Banyak Pak, ya dia dong saudara. Tapi kan ini nggak disebutkan di situ. Kenapa 4 wanita? Itulah kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Dengan kasih karunia-Nya Tuhan ingin menyatakan, aku nggak peduli siapapun kau. Kalau aku berkehendak, aku bisa memakai kau. Apapun keberadaanmu, apapun keadaan saudara dan saya, Tuhan dengan kasih karunia yang besar mampu membawa Anda dan saya kembali. Tapi ingat, Tuhan tidak bermain-main dengan ibunya Yesus Tuhan kita, Maria, wanita yang terpilih, wanita baik-baik, punya iman. Pada waktu dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Gabriel bahwa dia akan hamil, Alkitab kita mencatat dia menyimpan itu baik-baik. Sementara banyak para wanita pulang dari gereja nggak nyimpan apa-apa, saudara. Maria pulang dari ketemu dengan malaikat, dia menyimpan perkataan Tuhan itu baik-baik, menyimpan perkataan. Apa yang saya mau sampaikan kepada Anda pagi hari ini? Kita punya banyak saksi iman. Kembali ke Ibrani pasal 12 tadi, saya akan tutup dengan ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, terlalu banyak. Awan itu artinya pasti saudara melihat kemanapun juga hari ini pasti lihat awan, betul? Betul? Artinya apa? Terlalu banyak contoh di Alkitab dalam kehidupan ini yang bisa Anda dan saya ikuti. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Saya akan lanjutkan ini nanti di khotbah berikutnya. Tapi saya mau sampaikan pagi hari cuma satu yang paling penting. Kita ini punya banyak saksi kehidupan, bukan nanti teori. Dengarkan saya baik-baik. Saya akan tutup dulu. Saudara mau jadi apa? Lihat apa yang ada di dalam Alkitab. Engkau ingin mengalami kehidupan seperti Daud, begitu sukses, pelajari Daud. Jangan ikuti kesalahannya, ikuti keberhasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda tidak sedang sadar, Anda dan saya hari ini sedang mengikuti siapa? Nangkap maksud saya? Kalau tadi kan pengen jadi apa? Lihat dulu. Saya pengen jadi begini, lihat dulu. Nah hari ini kita ini bukan sedang memulai hidup yang baru, bukan, sedang menjalankan sebuah kehidupan. Pertanyaannya, tolong camkan baik-baik. Hari ini Anda sedang mengikuti siapa dalam Alkitab? Tanpa sadar tentunya. Sama seperti mereka saksi-saksi iman itu. Tanpa sadar, Rahab menyembunyikan pengintai. Dia nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi kita Ibrani berkata dengan iman. Ada banyak keputusan yang saudara dan saya ambil. Hari ini ada datang ke tempat ini. Itu keputusan yang Anda ambil. Anda sedang mengikuti siapa? Oh, saya sedang mengikuti Sadrak, Mesak dan Abednego. Jangan lebay. Saudara baru hujan-hujanan, saudara. Mereka mau dimasukin tungku api, mau dimasukin oven. Dengarkan saya baik-baik. Setiap kali, setiap Anda dan saya pada akhir hidup kita akan bertemu dengan tahta pengadilan Allah, bertanggung jawab dengan semua yang Anda dan saya kerjakan hari ini. Itulah yang membuat sampai dengan hari ini saya melayani Tuhan, karena saya tahu saya akan berjalan mengikuti contoh iman yang ada. Kalau Anda mau melihat orang yang rendah hati dan ujungnya seperti apa, ikutilah teladan dia. Tapi kalau Anda sedang tidak sadar, Anda sedang tinggi hati, sedang tidak sadar, dan Anda mau tahu kalau Anda nggak mau berubah dengan hidup yang sekarang, Anda sedang tinggi hati, sedang sombong. Saudara mau lihat hidupnya seperti apa? Lihat itu hidupnya, saksi-saksi iman tadi, orang-orang yang sombong dan
di akhir hidupnya mereka mengalami seperti apa. Anda akan jadi apa dan seperti apa tergantung daripada responmu kepada Tuhan. Kalau Anda ingin dekat dengan Tuhan, kita Tuhan, ikuti Anda, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Mari kita pakai berdiri, puji diri. Firman Tuhan sedang berbicara tentang hidupmu. Bukan hanya tentang apa yang kau dan saya ketahui, tapi apa yang sedang kau jalani dan hidupi. Tanpa sadar, kita sedang menulis sebuah kehidupan bersama-sama dengan Allah. Apa yang kau ingin tulis dalam hidupmu?
Apa yang kau ingin tulis dalam hidupmu? Apa yang kau ingin tulis dalam hidupmu? Orang masa kaya, orang masa kaya, orang masih kaya, orang bayar. Pagi hari ini sebentar kau datang kepada Tuhan. Siapa orang masih kaya, orang masa kaya, orang bayar. Roh Kudus berbicara kepada hidupmu. Roh Kudus menjamah setiap dimanapun kau berada. Dengarkan saya baik-baik. Kau yang ada di ruangan ini maupun kau yang menyaksikan tayangan secara tunda atau dimanapun kau berada. Pertanyaan saya sama, pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan kepada saya, kepada Anda, kepada semua. Apa yang sedang kau tulis dalam hidupmu? Apa yang sedang kau tulis dalam sejarah hidupmu? Oh, nada mata kaya, nada bayar. Biar Roh Kudus berbicara, mengubah hidupmu sekali dan untuk selama-lamanya, mengubah hidupmu, berubah. Orang masih kaya, orang bayar. Haleluya, haleluya. Hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya padamu dan memberikanmu sukacita. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu damai sejahtera. Pulanglah selamat dalam perlindungan darah Yesus. Tidak ada sakit, penyakit, virus, bakteri yang menyentuhmu. Kecelakaan apapun semua aman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidupmu semakin berkenan kepada Allah, semakin menyenangkan Tuhan. Karena hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Dia yang sudah membayarnya di kayu salib. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk sebentar di hadapan Tuhan. Meninggalkan tempat ini. Engkau yang mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, engkau bisa memberikan di kotak belakang. Jangan lupa hari Rabu ibadah pengajaran, dan hari Jumat kita ada 1 jam menyembah bersama-sama. Setiap pagi, Selasa sampai Sabtu, kita ada Pondok Daud di Zoom jam 6 pagi. Kita sama-sama ikuti semua itu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.